Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian di rumah kabarnya baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas yaitu tentang ibadah haji dan umroh. Namun sebelum materi kita mulai, seperti biasa, mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian di rumah mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. Namun sebelum berdoa, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir dan ikutilah materi pembelajaran pada hari ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian mengikuti pembelajaran, jangan lupa kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Mari kita sama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai. Mari kita bahas yaitu tentang ibadah haji dan umroh. Pengertian haji, ya. Menurut bahasa haji artinya menyengaja, ya. Sedangkan menurut istilah haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Hukum dan dalil ibadah haji, ya. Hukum haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Kalau haji yang kedua, ketiga itu hukumnya sunnah, tapi wajibnya adalah sekali dalam seumur hidup. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surat Al-Imran ayat 97. Berikutnya adalah syarat wajib haji. Yang pertama adalah beragama Islam, ya. Kalau bukan orang Islam berarti hajinya tidak sah. Yang kedua adalah berakal sehat, artinya dia itu tidak gila, ya. Yang ketiga adalah balik, artinya dia sudah dewasa. Yang keempat adalah mampu atau istita'ah, ya. Yang kelima adalah bagi wanita harus ada muhrimnya. Dalam arti istita'ah atau mampu, yaitu mampu dari segi jasmani. Yang kedua adalah ada bekal untuk biaya perjalanan dan untuk orang yang ditinggalkan, ya. Contoh dia seorang suami melakukan ibadah haji, maka dia harus selama haji keluarga harus ditanggung, ya. Berarti dikira-kira selama ibadah haji 40 hari, maka selama 40 hari sudah ada persediaan makanan. Terus yang ketiga adalah ada kendaraan. Yang keempat adalah aman di perjalanannya. Untuk selanjutnya adalah rukun haji. Yang pertama adalah ihram, ya. Yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, dan yang kelima adalah tahallul. Rukun haji itu apa? Yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, ya. Jika tidak dilaksanakan maka ibadah hajinya tidak sah. Oleh karena itu harus mengulangi pada waktu yang lain.
Jadi salah satu rukun tidak dipenuhi maka hajinya tidak sah. Yang pertama ihram. Ihram yaitu niat memulai mengerjakan haji atau umroh, atau keduanya sekaligus dengan mengenakan pakaian ihram. Jadi ihram itu adalah niat pertama kali dengan menggunakan pakaian ihram. Yang kedua wukuf, yaitu hadir dan berada di Arafah dimulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari. Yang berikutnya tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Jadi muternya gini. Lalu macam-macam tawaf, yaitu ada tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf umroh, tawaf nazar, dan tawaf sunnah. Terus selanjutnya adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul yaitu memotong atau melepaskan diri dari ihram atau haji ya sesudah selesai mengerjakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan cara mencukur rambut. Ya boleh dicukur semuanya ya atau botak, atau minimal 3 helai ya, itu minimal. Tapi disunahkan dipotong semuanya. Nah, berikut adalah pakaian ihram ya, yang laki-laki ini ada 2 helai baju ya, yang perempuan harus ditutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Terus selanjutnya adalah wajib haji ya. Wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji ya. Apabila tidak dilakukan atau tertinggal segala sesuatu di antaranya, boleh diganti dengan dam atau denda dan ibadah hajinya sah. Kalau rukun tadi, kalau ditinggalkan hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib haji, kalau ditinggalkan hajinya sah, tapi harus diganti dengan denda atau dam. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Mikot adalah batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk berihram dengan niat ihram haji. Yang kedua adalah mabit, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga adalah melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusto, dan aqobah. Yang keempat adalah mabit, bermalam di Mina. Yang kelima adalah meninggalkan larangan-larangan haji. Yang keenam, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Selanjutnya adalah sunnah haji. Yang pertama adalah memakai kain berwarna putih. Yang kedua adalah melaksanakan tawaf kudum. Yang ketiga adalah membaca zikir ketika tawaf. Terus yang keempat adalah sholat 2 rakaat setelah tawaf. Yang kelima adalah membaca lafal talbiyah selama ihram sampai melempar jumroh aqobah. Itulah sunnah haji. Nah, lafalnya bagaimana? Lafal talbiyah yaitu labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka baik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus diulang-ulang ya ketika kalian berada di tanah suci. Untuk selanjutnya adalah larangan haji. Yang pertama larangan bagi laki-laki. Yang pertama adalah memakai pakaian yang berjahit. Jadi yang laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit. Berarti harus kain utuh yang belum dijahit. Terus yang kedua adalah memakai tutup kepala atau kopiah seperti ini ya. Jadi ketika memakai pakaian ihram maka dilarang tutup kepala ya. Terus yang kedua adalah larangan bagi perempuan. Yang pertama adalah memakai tutup wajah atau cadar ya, itu dilarang. Yang kedua adalah memakai sarung tangan ya. Jika larangan dilanggar, ia wajib membayar denda. Yang ketiga larangan bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah memakai wangi-wangian ya. Ketika ihram maka dilarang memakai wangi-wangian, parfum itu nggak boleh ya. Yang kedua adalah mencukur rambut atau bulu dada ya. Yang ketiga adalah memotong kuku. Yang keempat menikah atau menikahkan atau menjadi wali nikah, maka dilarang ya. Yang kelima adalah bersetubuh ya. Yang keenam adalah berburu atau membunuh binatang liar dan halal dimakan. Selanjutnya adalah dam dan jenis-jenisnya. Dam adalah denda atau fidyah yang wajib dibayarkan karena beberapa sebab di dalam menunaikan haji dan umroh. Beberapa jenis dam ya atau denda. Yang pertama dam tamatu dan kiron, yaitu dengan cara menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban atau berpuasa 10 hari ya. 3 hari dilakukan sewaktu ihram dan 7 hari dilakukan setelah sampai di tanah air ya. Yang kedua adalah dam karena mengerjakan salah satu dari beberapa larangan haji, yaitu dengan cara melakukan
salah satu dari 3 pilihan. Pilihannya adalah menyembelih seekor kambing yang sah untuk berkorban, terus puasa 3 hari, atau bersedekah dengan 9,3 liter makanan. Itu pilihannya ya, maka pilih salah satu. Yang ketiga adalah dam karena bersetubuh, ya, yaitu dengan cara menyembelih seekor unta atau sapi atau 7 ekor kambing, atau memberi makan seharga unta kepada fakir miskin di tanah haram. Kalau tidak sanggup, maka diwajibkan berpuasa untuk setiap 1 mud makanan dari harga unta, itu berpuasa 1 hari, ya. Maka bersetubuh ini dendanya berat, ya, yaitu harus membayar atau menyembelih 1 ekor unta. Yang keempat adalah dam karena membunuh hewan buruan di tanah haram, yaitu dengan cara menyembelih hewan jinak yang setara dengan hewan yang dibunuh. Jika tidak mungkin, boleh bersedekah, ya, dengan makanan seharga hewan yang dibunuh. Jika tidak mungkin juga, maka berpuasa dengan perhitungan tiap mud 1 hari puasa. Yang kelima, dam karena tidak bisa melanjutkan perjalanan ibadah haji atau terlambat, ya. Maka bagi calon jamaah haji seperti ini, hendaklah ia tahalul dengan menyembelih seekor kambing di tempat ia terlambat dan mencukur atau memotong rambut kepalanya dengan niat tahalul. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu umroh, ya. Pengertian umroh. Umroh adalah sengaja berkunjung ke Baitullah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah dengan syarat tertentu. Sedangkan waktunya kapan saja, boleh sepanjang tahun. Bedanya dengan ibadah haji, kalau ibadah haji tadi waktunya sudah ditentukan, yaitu di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau umroh, kapanpun bisa dilaksanakan. Terus hukum dan dalil ibadah umroh, ya. Hukum melaksanakan ibadah umroh adalah sama seperti ibadah haji, yaitu wajib sekali dalam seumur hidup, ya. Untuk umroh berikutnya adalah sunnah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Selanjutnya adalah syarat wajib umroh. Yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, dewasa, ya. Yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, ya, bukan hamba sahaya. Yang kelima adalah istitoah atau mampu. Untuk selanjutnya rukun umroh, ya. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahalul, ya. Terus yang kelima adalah tertib. Untuk selanjutnya wajib umroh, yang pertama adalah ihram dari mikot, ya. Yang kedua menjauhkan diri dari semua larangan selama umroh. Untuk selanjutnya adalah hikmah haji dan umroh, ya. Yang pertama adalah menciptakan persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah menanamkan kesadaran untuk senantiasa ikhlas dalam memenuhi perintah Allah. Yang ketiga adalah mengambil teladan dari pengalaman Adam, Hawa, Ibrahim, Hajar, Ismail, dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah mensyukuri nikmat Allah. Demikianlah materi pembahasan pada hari ini, ya. Saya ingatkan lagi untuk yang belum mengisi daftar hadir, kalian isi daftar hadir dan berikan kesimpulan di kolom komentar, ya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.